atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Lalu arti aktual fundamental filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Apakah kalian berpikir itu kalian berfilsafat, teman-teman? Iya, kenapa tuh? Iya, kelas ribut, nggak mau ribut. Kelas diem, nggak mau diem. Ya, Ibu Nisa itu gimana sih? Apa, teman-teman? Apakah kita berpikir tuh kita juga berfilsafat? Sedang berfilsafat. Ada yang tahu? Angkat tangan. Jangan-jangan lagi nggak berpikir ini. Lagi pusing ini. Ada yang tahu nggak? Oke, saya tunjuk aja ya. Soalnya diem-diem aja nih. Kalau nggak ditunjuk susah nih. P5 ya, P5 ya. Nggak ngerjain tugas. P5 ya. Pas banget di depan, P5. Siap-siap P5. Google-nya. Oke, saya mau dua mahasiswa. Satu perempuan, satu laki-laki. Yang satu Mahardika Putra. Mana Mahardika? Oke. Yang satunya yang perempuan yaitu Hanifa Indriani. Silakan. Apakah kita ini sedang berfilsafat? Kita berpikir itu sedang berfilsafat. Apakah iya atau tidak? Dan jelaskan. Coba dulu nih, yang cewek apa cowok? Mana? Hanifah. Oke. Aku jawab? Ya, udah menjawab aja. Nih, Iya, karena kita kan di sini lagi belajar. Jadi sama ajanya kita lagi berfilsafat, berpikir secara kritis. Kritis. oke. Yang cowok. Tadi kata Mbak Hanifah, kita lagi belajar ini, kita lagi berfilsafat karena kita lagi berpikir kritis. Seperti itu. Oke, nih masnya. Boleh ulang nggak Bu pertanyaan? Iya, karena kita sedang menyelidiki realitas dan keberadaan dan waktu. Karena kita sedang menyelidiki hakikat realitas, keberadaan dan waktu. Apa ya? Jawaban. Eh, Mohon izin Ibu untuk share screen yang di Zoom-nya belum terlihat Ibu. Iya, realitas itu apa? Oke, terus perkenalan ya. Oh ya udah. Oke, saya Dilan dari P4 ya. Saya menjawab pertanyaan tadi, apa itu yang termasuk realitas ya? Realitas itu lebih kepada kenyataan sih, kenyataan di dalam kehidupan, terus kenyataan di dalam ya apa siklus hidup yang kita jalani selama ini sih. Ya, seperti itu.
Oke, realitas adalah kenyataan yang kita harus jalani. Oke, tadi Mas yang ujung, silakan. Perkenalkan, nama saya Gilang Rivalin dari TIKIP P5. Kalau untuk dari saya sendiri, menurut saya setiap kita berpikir bisa jadi itu adalah bagian dari filsafat. Karena yang saya tahu filsafat itu sangat banyak sekali, dan Pancasila juga sebagai sistem filsafat yang saya tuh pernah mempelajari salah satu filsafat yang mungkin digandrungi kaula muda sekarang, Bu, stoikisme, dan mungkin secara tidak sadar kita semua di sini mengikuti salah satu sistem filsafat secara tidak sadar, ya Bu. Ada yang pernah, ada yang pernah tahu nggak? Egito apa tuh? Egito care. Kita berpikir, kita hidup karena kita berpikir. Pernah nggak baca? Saya lupa istilahnya tuh apa tuh, bahasa Yunani atau bahasa luarnya itu. Kita tuh berpikir. Kita hidup itu berpikir, teman-teman. Kalau kita tidak hidup berarti kita tidak berpikir. Makanya kalian kan selama ini kita hidup nih. Jadi harus banyak-banyak diolah otaknya, teman-teman ya. Nah, apa sih kok eh, filsafat itu bagian dari perpikiran kita? Biar apa, teman-teman? Kenapa sih harus ada filsafat gitu? Apa sih di dalam pikiran kita tuh kenapa kok bisa ya pikiran kita itu adalah sebuah filsafat dalam hidup kita? Ada yang tahu? Pasti kan kalian punya ya kalimat-kalimat yang apa ya, yang bisa menyemangati hidup kalian. Ya kan? Ada juga kan kalian hidup tuh buat apa sih kalian hidup? Saya ini dulu deh. Kita renungkan. Kalian tuh hidup buat apa sih? Kita lagi berfilsafat nih. Kita hidup buat apa, teman-teman? Untuk beribadah kepadanya, Ibu. Pasti kan semua orang berbeda-beda ya. Berarti kan punya cara pemikiran berbeda-beda nih. Yang dianut. Ya kan? Berarti kita punya filsafat dalam hidup kita. Saya hidup untuk apa nih? Kalau saya kan hidup untuk apa nih saya? Kalau saya beribadah, salah satunya apa? Mengajarkan ke kalian ibadahnya. Bukan hanya sholat saja ya, beribadah secara agama saya gitu. Kan salah satu ibadahnya itu tadi, menyalurkan ilmu. Nah itu harus bisa kita pegang. Nah karena kita di Indonesia, otomatis kita harus mengamalkan filsafat Indonesia, yaitu apa? Filsafat Indonesia apa? Filsafat Indonesia Pancasila, teman-teman. Ya Allah, aduh, saya udahlah pulang aja dah, di rumah aja nih. Ya Allah, kenapa sih? Saya jadi capek berdiri aja, kali ini diem-diem aja. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini juga udah terbaca ya bahwa filsafat itu adalah sebuah proses berpikir gitu terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Jadi kalian pasti punya kan pedoman-pedoman itu kan dari cara berpikir kalian. Misalkan, aduh saya harus sehat nih, gitu. Saya harus sehat, harus gimana sih? Olahraga, makan yang teratur, makan sehat, gitu kan? Itu dipikirkan kan? Sebuah proses pemikiran kalian kan? Nah, itu adalah filsafat, itu adalah cara berpikir kita. Nah, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat?
Nah, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama apa? Filosofis Groundsley. Mungkin pernah dengar ya. Di modul juga ada ya. Dan di materi sebelumnya juga saya sudah membahas tentang filosofi Groundsley. Lalu Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh kenegaraan Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar direnungin di enggak, teman-teman, enggak kayak teman-teman gini nih, direnungin aja. Enggak seperti itu, tapi dibicarakan. Gitu teman-teman. Pikiran-pikirannya tuh dikeluarkan. Dalam apa tadi? Dalam sidang BPUPKI. Nah, di dalam BPUPKI itu kan proses ya teman-teman ya. Proses musyawarah, terus ada apa lagi? Pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, itu. Jadi hasil perenungan ini semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai dasar benarnya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Nah, itu adalah proses ya. Sesuatu adalah proses berpikir, perenungan, terus juga dialog-dialog dan diskusi panjang seperti itu. Tercetuslah Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Ini gimana ini? Ngerti apa tidak nih? Emang gini sih ya, saya juga waktu dulu waktu ada filsafat apa ya? Mata kuliah filsafat itu bawaannya tuh bengong gitu, berkontemplasi padahal isinya nggak ada gitu. Kalau saya yang nggak tahu kalau kalian gitu. Kan katanya suruh berkontemplasi itu pada saat mata kuliah filsafat, silahkan Anda renungkan, silahkan Anda berkontemplasi, kata dosennya itu. Apakah kalian menuntut ilmu ini hanya sebatas S2 saja gitu. Bengongnya tuh bengong apa gitu. Nah ini kalian juga kayaknya kayak saya deh. Oke seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Pancasila itu adalah sebuah filsafat ya, filsafat yang dimiliki negara kita Indonesia gitu. Karena apa? Karena tadi adanya sebuah pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh ya atau pahlawan-pahlawan terdahulu untuk apa tadi? Untuk merumuskan dasar negara kita gitu. Nah, ini ada urgensinya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Lalu kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup negara. Ini urgensi ya. Lalu yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Nah itu kan perlu pemikiran ya teman-teman ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia ini gitu. Nah itu jadi sebagai urgensi ya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah ini kenapa sih perlu adanya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? Nah ini juga ada ya filsafat Pancasila sebagai genitive, objektif, and genitivus subjektivus. Nah ini juga ya, apa sih genitive objektivus itu? Nilai-nilai Pancasila dijadikan objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Seperti itu. Jadi filsafat nilai-nilai Pancasila itu bisa merujuk dari pemikiran-pemikiran orang-orang di Barat juga gitu. Tapi dilihat juga apa sih yang ada, nilai-nilai yang ada di Indonesianya gitu. Gitu ya. Lalu genitivus subjektivus, nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi sebagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bu Nisa, mohon izin.
Ya, gimana? Untuk PPT yang di Zoom itu Bu, share screen-nya belum muncul Ibu. Oke, saya Ya, share dulu ya. oke, terima kasih Bu Nisa. Baik, terima kasih sudah mengingatkan. Mana ya? Sorry. Sudah terlihat teman-teman yang di Zoom dan di hybrid? Ini landasan ontologis ya, sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Pemahaman ini diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Jadi adanya ontologis ini biar Indonesia tuh ada gitu, diakui oleh bangsa yang lain seperti itu. Lalu landasan epistemologisnya yaitu nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu ini juga landasan aksiologisnya, Pancasila nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Aksiologis itu lebih ke ini ya, apa namanya? eh, apa sih yang akan dijalankan gitu oleh kalian gitu ya. Lalu di sini ada sila pertama yang mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan dan sakral. Kalau kita lihat kan ya di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi aksiologisnya itu kita itu harus apa? Spiritual, terus juga kita melakukan ibadah itu secara sakral gitu ya. Ya ini Zoom. Pasti yang di Zoom ini lagi deh. Kelihatan lagi. Lalu sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan menganut nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Jadi kalian itu harus bisa ya mengamalkan gitu, mengamalkan. Ini kelihatan lagi nggak? Alhamdulillah sudah tampil Ibu. Alhamdulillah tidak terlihat. Serius. Ini padahal udah ya, udah masuk nih. You are screen sharing. Ya Bu, sudah masuk Bu. Seperti itu ya teman-teman. Eh kita masuk ke, aduh ini nggak kelihatan nih. Mana nih? Oh, oke, berarti alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat ini cuma dua ya. Jadi ada, sorry, tadi ada empat. Ada empat. Nah ini landasan sosiologis Pancasila. Oke, ada pertanyaan tidak teman-teman sampai sini? Yang di Zoom dan di aula, ada hybrid juga. Oke nih. Tidak ada teman-teman? Itu udah paham ya? Sudah saya anggap paham ya teman-teman ya. Oke, baik. Apa nih? Ada pertanyaan tidak? Gak ada?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tugas lagi dari saya. Tugas terus dari Bu Nisa. Bu, nggak bosan-bosan ya ngasih tugas ke saya. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Tugas ya, Anda dipersilakan untuk menelusuri nilai-nilai kearifan lokal dari daerah Anda masing-masing yang mencerminkan sila-sila Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Ya, nilai-nilai kearifan lokal ya, teman-teman ya. Yang ada di setiap daerah kalian. Pasti kan mungkin ini ada yang dari Ciamis atau Bandung Barat atau manapun gitu. Silakan ditulis di buku masing-masing ya. Nanti saya akan tanyakan satu-satu atau beberapa lah, beberapa sampel dari 100 orang yang ada di dalam aula ini. Silakan ya, dikerjakan teman-teman. Iya, di buku tulis masing-masing. Tidak di kertas lembar, tapi di buku tulis masing-masing. Ya, ingat ya di P5 ada tugas. P5 ada tugas ya. Silakan dibaca P5, P4 juga dan yang lainnya juga silakan dibaca, ada tugas individu. Silakan nanti yang sudah selesai angkat tangan dan presentasi di depan. Silakan. Ditunggu sampai jam 11:30. Tetap dikerjakan. Ya udah mendingan nggak usah nanya gitu. Mau bertanya apa tuh, Mas? Tugasnya tetap jadi. Apa? Nggak jadi. Oh ya udah. Yang udah selesai boleh pulang ya. Sama tanda tangan. Ya, tapi jangan ngasal. Karena nanti akan maju ke depan. Ya, karena maju ke depan dan utarakan jawabannya.